warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hiasa. Saya adalah dosen S1 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib prodi, yaitu Sejarah Sastra yang terdiri dari 2 SKS teori. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu mengapresiasi sejarah perkembangan sastra lama dan sastra modern. 2. Mampu mengeksplorasi ciri khas dalam kesusastraan Melayu klasik dan modern. 3. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dalam mengapresiasi perbedaan kesusastraan Melayu klasik dan modern. 4. Mampu menerapkan pengetahuan kesusastraan secara fungsional dalam pembelajaran, dapat melakukan analisis kasus pada objek-objek sejarah sastra Indonesia. Adapun ruang lingkup pada mata kuliah ini adalah kesusastraan Indonesia lama sampai dengan kesusastraan Indonesia modern, yang menjadi salah satu dasar pengetahuan calon guru bahasa Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan terdiri dari materi, dan 2 pertemuan sisanya itu adalah evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah sejarah sastra adalah 1. Sejarah kesusastraan Melayu klasik dan kesusastraan modern. 2. Karakteristik sastra lisan atau kelisanan dalam kesusastraan Melayu dan Nusantara. 3. Ciri khas dalam kesusastraan lama, epos India, dan cerita wayang dalam khazanah kesusastraan Melayu dan Nusantara. 4. Karakteristik cerita rakyat. 5. Karakteristik kesusastraan zaman Islam dalam kebudayaan Melayu klasik. 6. Sastra undang-undang pantun syair dalam kesusastraan Melayu klasik. 7. Kesusastraan Indonesia pada masa Balai Pustaka. 8. Kesusastraan Indonesia pada masa Pujangga Baru. 9. Kesusastraan Indonesia pada periode 1945, 66, dan 80-an. Selanjutnya, kesusastraan Indonesia pada masa 1990 sampai 2000 atau dengan sekarang. Terakhir, fenomena perubahan atau perkembangan sosial budaya dalam kesusastraan Indonesia modern. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode pemecahan kasus atau case method dan metode pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning atau team based project. Teknik pembelajaran yang saya terapkan yaitu pertama, penyampaian materi. Saya lakukan dengan cara ceramah atau pemahaman melalui diskusi kelompok. Yang kedua, interaksi. Saya memberikan interaksi stimulus melalui pertanyaan, kemudian bisa juga via WhatsApp group ataupun diskusi secara langsung. Kemudian ketiga, penilaian. Penilaian dilakukan secara objektif, baik secara langsung atau juga melalui pemberian kuis online atau kuis secara langsung, tugas individu dan juga kelompok, serta pelaksanaan UTS dan juga UAS. Penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran bertujuan agar mahasiswa termotivasi dalam kegiatan belajar yang harapannya berimplikasi pada peningkatan hasil belajar. Berikut, saya tampilkan video pembelajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah Sejarah Sastra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Bagaimana siang hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah baik Bu, semangat. Oke. Baik, kita pada hari ini akan melanjutkan materi Angkatan Pujangga Baru yang merupakan lanjutan dari angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan Balai Pustaka. Nah, kalau di Balai Pustaka itu berkisar antara tahun 1920-an sampai 30-an, akhir 30-an, di bawah 30-an. Namun, untuk Pujangga Baru itu dimulai dari tahun 1933, 1930-an sampai 1942. Jadi, Pujangga Baru ini adalah angkatan yang lebih muda dari angkatan 45. Jadi kita lihat angkatannya sampai angkatan 42. Sedangkan angkatan 45 itu era Chairil Anwar itu dimulai dari tahun 1945. Jadi di sini ada kesinambungan nanti antara dari mulai Balai Pustaka, Pujangga Baru dan juga angkatan 45 dan seterusnya. Baik, anak-anak, Ibu ingin memperlihatkan gambar ini. Ini kenapa nggak? Ini.
adakah dari kalian yang pernah membaca salah satu dari 3 tampilan cover buku yang ada di layar kalian? Ada, Bu. Layar terkembang, manusia baru. Belum ya? Atau familiar, pernah mendengar nggak? Saya belum, Bu. Pernah dengar, Bu. Pernah dengar ya? Dengar, Bu. Jadi 3 karya ini adalah karya pelopor di angkatan 1930-an atau kita kenal dengan angkatan pujangga baru. Nah, kita cari tahu dulu, kita harus tahu dulu. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana hadirnya Balai Pustaka, sekarang kita pelajari bagaimana lahirnya majalah Pujangga Baru. Jadi, angkatan Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka. Seperti yang saya jelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa angkatan Balai Pustaka ini dikuasai oleh pihak Belanda, sehingga karya-karya yang akan diterbitkan itu dikondisikan oleh pihak Belanda. Apabila karyanya itu adalah karya-karya yang akan mengarah kepada pergerakan atau menggerakkan para pembacanya untuk terinspirasi memerdekakan Indonesia, maka itu akan di-cut. Jadi atas protes itu, atas banyaknya karya-karya yang di-cut oleh pihak Balai Pustaka, maka muncul angkatan Pujangga Baru. Jadi para sastrawan di sini mengumpulkan karya-karyanya atas dasar rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Nah, pada tahun 1933 tepatnya, 3 orang tokoh, Armin Pane, Amir Hamzah, dan juga Sultan Takdir Ali Syabana itu berhasil mendirikan majalah Pujangga Baru. Kita bacanya Pujangga Baru karena ini ejaan lama ya. Jadi majalah ini adalah majalah yang memuat hasil karya Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana awalnya, dan juga pada akhirnya memuat semua karya-karya yang dianggap sepemikiran, sealiran, di mana karya-karya tersebut menyangkut pada rasa nasionalisme dan ingin menggerakkan atau menyadarkan pihak-pihak untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian majalah Pujangga Baru ini bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya baik itu budayawan, seniman, cendekiawan pada saat itu. Jadi 1933 kan kita belum merdeka ya. 1928 itu Sumpah Pemuda, lanjut 1930-an. Nah, jadi di sini para cendekiawan Indonesia, baik itu budayawan, seniman, sastrawan, itu mereka sering mengumpulkan atau sering berkumpul untuk membicarakan tentang visi misi Indonesia ke depannya. Di angkatan ini sama seperti Balai Pustaka, masih banyak pengarang asal Sumatera yang muncul ya. Jadi banyak sekali pengarang asal Sumatera yang karyanya terkenal. Kalau di Balai Pustaka, kemudian lanjut lagi ke Pujangga Baru, di angkatan 45 mulai nanti penyebarannya, sebaran sastrawan yang populer itu agak menyebar dari berbagai wilayah. Kita lanjutkan lagi. Jadi ketika Jepang itu menduduki Indonesia, majalah ini Pujangga Baru itu dilarang terbit karena dianggap kebarat-baratan. Jepang kan Asia ya. Ada jargon Jepang cahaya Asia, Jepang pembantu Asia. Ya, itu adalah jargon-jargon yang dikumandangkan oleh Jepang agar dia bisa masuk ke dalam wilayah dan diterima oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pujangga Baru yang sudah hadir ini dianggap sebagai kelompok yang membahayakan karena visi misinya itu menyangkut pada nasionalisme, kesadaran akan kemerdekaan. Sedangkan Jepang itu datang ke sana bukan ingin membantu kemerdekaan Indonesia, tetapi ingin ikut menggantikan Belanda dalam menjajah Indonesia. Pada akhirnya dengan berbagai gempuran, majalah Pujangga Baru ini masih terbit di sampai dengan 1953. Nah, lanjutannya 1984 sampai 1962 itu ada majalah baru yang terbit. Ini masih cikal bakal dari majalah Pujangga Baru, yaitu namanya Konfrontasi. Jadi punya visi ide yang sama. Cuma di majalah Konfrontasi itu
pijakannya sudah berbeda. Kalau di Pujangga Baru kondisi kita belum merdeka, tapi di konfrontasi, majalah konfrontasi itu kondisi kita sudah merdeka. Kalau di 1930-an sampai 1940-an itu para sastrawan berusaha menyuarakan bagaimana menyadarkan rakyat Indonesia agar peduli akan kemerdekaan Indonesia. Namun di era setelah merdeka, sastrawan menyadarkan masyarakat dan bahkan pemerintah untuk bersama-sama tidak menjatuhkan Indonesia dan tidak sikut kiri, sikut kanan untuk mengambil kekuasaan, tapi bersama-sama karena negara ini adalah negara yang baru saja merdeka. Jadi konfrontasi nama majalahnya itu adalah lanjutan dari Pujangga Baru. Nah, kita lihat karakteristik Angkatan Pujangga Baru. Nah, kalau untuk temanya ini karena Pujangga Baru ini memang sebuah angkatan di mana sastrawannya itu sudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran luar tentang hal-hal yang sifatnya bebas. Jadi yang hadir di dalam karya-karya sastrawan di era Pujangga Baru itu cenderung pada kehidupan kota dan juga masyarakat modern. Selanjutnya, yang pertama sekali menjadi ciri khas utama adalah mengandung nasionalisme. Karena yang kedua adalah memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk pengucapan sesuai dengan pribadinya. Jadi mungkin begitu. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesianya hidup di dalam masyarakat. Berarti yang kedua mengandung suasana romantik ya. Nah, jadi kemudian yang kelima adanya pengaruh dari sastra lain, terutama dari angkatan 1880-an di negeri Belanda. Nah, jadi kita lihat bagaimana pengaruh angkatan 1880-an di Belanda ya. Nah, jadi saya paparkan dulu. Jadi tahun 1880-an itu di Belanda itu percepatan dalam bidang kebudayaan sedang tinggi-tingginya. Jadi angkatan sastra di era 1880-an berusaha mengikuti tren tersebut. Tokohnya ada beberapa tokoh, ada Willem Post, ada Albert Verwey, ada Herman Gotter, ada Frederick van Eden. Nah, majalahnya itu berjudul The New Gids. Kalau di Indonesia kan itu namanya adalah Pandu Baru. Nah, kita lihat Pujangga Baru, Pandu Baru. Berarti ada ini ya, ada kesamaan nada ya. Pandu Baru, Pujangga Baru. Kemudian pengaruh terhadap Pujangga Baru, aliran romantiknya. Jadi apa yang paling jelas dipengaruhi yaitu bagaimana romantisme yang hadir di 1880-an di Belanda itu mempengaruhi bagaimana kondisi romantik yang ada di karya sastra pada era Pujangga Baru. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Walaupun terinspirasi tetap karena berbeda ya Belanda dan Indonesia, karena beda kebudayaan dan lain-lain, tentu ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya kalau Pujangga Baru mengutamakan unsur tujuan sosial, ya, karena kita di sana dalam hukuman dalam hukuman penjajah, ya. Jadi bagaimana sastrawan di sana itu saling bekerja sama untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka bukan sifatnya individualisme. Nanti di minggu depan Ibu akan menjelaskan di angkatan 45 itu justru individualismenya yang menonjol pada karya-karya yang dihadirkan oleh sastrawan. Nah, kalau di angkatan 80-an itu yang diutamakan adalah estetis murni, kemudian tidak berpengaruh pada corak kemasyarakatannya. Jadi pengaruh masyarakat di sana ya tidak punya benang merah dengan karya sastranya. Kalau persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menentang sastra sebelumnya. Pujangga Baru itu menentang Balai Pustaka. Yang kedua, di dalam usahanya mencari pengucapan yang baru, inspirasi-inspirasi yang hadir di dalam karya itu cenderung contohnya dari luar negeri. Kalian nanti bisa lihat di belenggu ada tokoh Tono dan Tini. Nah, Tono dan Tini ini digambarkan sebagai seorang dokter dengan latar belakang yang kebarat-baratan. Mereka pernah belajar ke luar negeri begitu. Jadi tokoh-tokoh yang dihadirkan adalah tokoh-tokoh ya yang cenderung menimba ilmu di luar begitu. Selanjutnya
Pujangga Baru ini dianggap sebagai aliran kebudayaan, sama seperti di 1880-an, di mana kebaharuan dalam kebudayaan. Ini sama ya, itu Pandu Baru. Kalau Pujangga Baru itu dia menstigmakan dirinya sebagai aliran kebudayaan. Kalau dari Sultan Takdir Ali Syabana itu melihat nilai-nilai rohani itu adalah hal yang penting dalam membangun kebudayaan yang akan datang. Dan kalau Sanusi Pane, kebudayaan itu merupakan panduan dari Faust dari barat dan Arjuna dari timur. Jadi ada perpaduan barat dan timur. Kalau Armin Pane, dalam membangun kebudayaan Indonesia, kita bebas mengambil unsur kebudayaan yang mana saja, asal sesuai dengan garis pertumbuhan kebudayaan sendiri. Ya. Kemudian azas seni pujangga baru itu seperti apa? Kalau versi dari STA itu sebagai penganut seni bertendens, di mana pengutamaannya lebih kepada isi daripada bentuk ya, lebih mengutamakan penggunaan keindahan daripada bentuk daripada bentuknya. Berbeda dengan Sanusi Pane. Kalau Sanusi Pane itu didorong paham oleh unio mistika istilahnya, yaitu keinginan agar seni tidak menjadi alat semacam propaganda. Nah, kalau Armin Pane, azas seninya yaitu seni bukan mementingkan keindahan, tetapi keindahan itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Isi lebih penting daripada bentuk, tapi bentuk tidak boleh diabaikan, gitu ya. Jadi Armin Pane ini pembaharuan setingkat lebih tinggi daripada Sultan Takdir Ali Syabana ya. Jadi indah oke, itu wajib. Kemudian tapi juga harus bermanfaat loh. Isi memang penting, tapi bentuk juga tidak boleh diabaikan. Nah, kira-kira seperti itu azas seni pujangga baru. Selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pendirinya ini terdiri dari 3 orang dan pelopornya ini adalah juga 3 orang tersebut. Jadi di era Pujangga Baru, tiga pendiri inilah yang terkenal pada saat itu. Kita lihat, kita mulai dari Sultan Takdir Ali Syabana. Jadi novelnya itu Layar Terkembang yang terkenal. Kemudian ada Anak Perawan di Sarang Penyamun gitu. Ada yang pernah baca belum? Belum ya? Belum ya. Jadi Belum, ini Bu. sedikit cerita. Untuk Layar Terkembang ini akan Ibu tugasi kalian membaca nanti. Untuk Anak Perawan di Sarang Penyamun. Jadi ini kalau dari judulnya ya, kira-kira ini ceritanya agak sedikit sensitif. Sepakat nggak ketika melihat judulnya? Sepakat ya. Bu. Tapi ternyata setelah dibaca ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan judul. Jadi judulnya ini sensitif sekali. Namun ternyata ketika dibaca ada seorang anak gadis itu ditawan oleh seorang penyamun. Penyamun itu orang yang mencuri ya. Jadi kan kalau pada zaman dahulu orang-orang itu membawa barang ya, kan tidak ada kendaraan, jadi melewati hutan, sungai. Jadi dia dan keluarganya mau pindah nih ke daerah lain, tapi di tengah jalan itu dihadang oleh penyamun dan akhirnya harta dan anak itu diambil, dan si anak perempuan itu tinggal bersama si penyamun sampai dia gadis. Endingnya juga si anak itu kembali kepada orang tuanya, begitu. Jadi ketegangan yang diprediksikan juga tidak ada sama sekali. Nah, selain ada novel, STA juga menghasilkan kumpulan puisi. Nah, kumpulan puisinya diberi judul Tebaran Mega. Ada kumpulan esai, kemudian ada antologi, kemudian ada terjemahan juga. Ya, jadi itu karya STA. Kurang lebih sifat dari karya STA ini, yang pertama adalah karya-karya tersebut hadir karena didorong keinginan untuk berjuang membawa bangsanya ke arah yang lebih modern. Ya, jadi Sultan Takdir Ali Syabana menganggap negaranya ini adalah sebuah negara yang terlalu jauh ketinggalan dari negara lain. Jadi di dalam karyanya STA menghadirkan konsep-konsep bagaimana manusia Indonesia menjadi lebih modern. Itu akan tercermin
Kemudian bahasa yang digunakan itu sederhana dan bersahaja. Jadi kalau mau dibandingkan novel-novel karangan Balai Pustaka dengan karangan Pujangga Baru, itu kalian akan lebih cepat memahami novel-novel karangan Pujangga Baru karena bahasa yang digunakan tadi salah satu ciri khasnya yaitu bahasa Indonesia modern atau bahasa Indonesia yang sering digunakan di masyarakat. Kemudian ada suasana kegembiraan dan optimis. Seperti yang Ibu ceritakan tadi di cerpen, di novel Anak Perawan di Sarang Penyamun, itu juga suasananya optimis sekali dan gembira. Jadi tidak ada ketegangan sama sekali. Selanjutnya Sanusi Pane ya. Nah, Sanusi Pane ini juga punya beberapa karya yang fenomenal. Di sini yang menjadi trennya adalah sebuah kumpulan kisah drama, yaitu Manusia Baru judulnya. Nah, kalau Sanusi Pane ini lebih ke drama dan juga prosa lirik. Karya-karya yang dihasilkan oleh Sanusi Pane itu dipengaruhi oleh Barat, tapi juga dipengaruhi oleh India dan juga filsafat Buddha. Jadi sesuai dengan apa yang dia pelajari di luar negeri, itu Sanusi Pane. Kemudian Armin Pane, siapa yang tidak tahu karya yang berjudul Belenggu ya. Nah, Belenggu ini adalah sebuah novel. Jadi ini bisa dikatakan diklaim oleh para sastrawan Indonesia, ahli sastra Indonesia, ini adalah babak baru sejarah perkembangan novel Indonesia, di mana pada sebelumnya cerita-cerita karya sastra yang hadir itu lebih berpusat pada sifat kedaerahan. Belenggu ini seperti pendobrak begitu ya. Jadi makanya diistilahkan sebagai babak baru. Jadi pembuka ya. Pembuka babak baru dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Kemudian tema cerita yang hadir di dalam karya Armin Pane ini adalah permasalahan manusia Indonesia. Jadi itu kita relevan sekali dengan ketika membaca novel karya Belenggu karya Armin Pane ini. Plotnya itu tersusun dari pikiran, kehidupan, perjuangan batin dari pelaku. Jadi lebih kompleks ya, lebih kompleks, dijelaskan secara kompleks. Bahasanya mirip bahasa tutur, jadi lebih banyak dialog walaupun novel ya lebih banyak dialog. Adanya percakapan batin. Ini yang membedakan antara karya Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Kalau Pujangga Baru itu minim sekali aspek psikologisnya. Jadi percakapan batin itu kurang. Namun kalau di Pujangga Baru itu sudah terlihat. Kemudian akhir cerita itu bersifat open ended ya. Jadi dia terbuka ceritanya, tidak tertutup. Jadi endingnya itu terbuka. Ending terbuka itu seperti apa, Milvina? Itu masih mute ya. Membebaskan pembaca untuk menentukan sendiri, Bu. Oke, yang membebaskan pembaca. Jadi pembaca itu tidak diarahkan pada kesimpulan tertentu ya, tapi dibebaskan untuk merancang sendiri kira-kira akhir novel ini seperti apa begitu ya. Artinya akan ada banyak persepsi ya kalau di karya sastra yang sifatnya open ended atau endingnya terbuka. Nah, itu ciri khas dari karya Armin Pane. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan untuk materi Pujangga Baru? Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan tadi? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Bisa, Bu. Izin bertanya, Bu? Iya, silakan Milvina ya. Silakan Milvina. Iya, Bu. Tadi ada satu kunci yang belum saya pahami. Dalam Asas Seni Pujangga Baru tadi itu yang dicetuskan oleh Sanusi Pane itu didorong oleh paham unio mistika. Apa, Bu, yang dimaksud dengan unio mistika dalam hal ini, Bu? Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Jadi paham unio mistika ya. Nah, unio mistika ini adalah salah satu bahasa Latin. Maksudnya di sini paham yang ingin didorong atau ingin ditekankan oleh Sanusi Pane bahwa para sastrawan atau pendiri Pujangga Baru melihat bahwa karya sastra sejauh ini tidak ditempatkan sebagai karya sastra, tapi lebih kepada alat. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa sebuah karya sastra itu bisa fungsinya ABC ya, bisa banyak. Namun kecenderungan yang ada di zaman tersebut
karya sastra ini bukan lagi sebagai karya sastra yang sifatnya menghibur dan juga mendidik, tetapi lebih sebagai alat oleh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan maksud atau untuk menyampaikan tujuan demi kepentingan kelompoknya. Nah, jadi itu yang tidak ingin dihadirkan oleh Sanusi Pane. Jadi bagaimana sebuah paham uniomistika karya seni itu ya karya seni. Memang tujuannya itu menghibur dan bermanfaat. Bukan untuk tujuan pihak-pihak tertentu atau bukan untuk bagaimana karya sastra itu mempropaganda sesuatu. Itu yang tidak diinginkan. Itu yang dimaksud dengan konsep uniomistika. Jadi kemurnian dari karya sastra. Jadi kembali lagi ke konsep bahwa karya sastra itu adalah karya yang menghibur dan juga karya yang bermanfaat. Bagaimana Milvina? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dan materinya sudah cukup atau sudah selesai, saya jelaskan. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang angkatan 45. Atau kalian pasti sudah familiar, yang salah satu pelopornya yang menjadi trendsetternya adalah Chairil Anwar. Namun sebelum itu akan dijelaskan dulu dari 42 sampai 45 itu masa kependudukan Jepang. Jadi ada yang namanya sastra Jepang. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap kesusastraan Indonesia. Ya, jadi itu gambaran pembelajaran kita minggu depan. Dan untuk tugas pada minggu ini adalah Ibu meminta kalian bekerja secara kelompok. Silakan nanti Randy sebagai ketua kelompok atau komitinya untuk membagi temannya menjadi 2 kelompok besar ya, 2 kelompok besar. Jadi yang kelompok A itu membahas tentang novel belenggu dan kelompok B itu membahas tentang layar terkembang. Silakan dibaca novel tersebut lalu kalian buat peta konsepnya. Peta konsep tersebut dihadirkan dalam ditulis tangan, kemudian dihadirkan semenarik mungkin. Silakan membuat sejenis mading ya. Intinya kelompok akan melakukan presentasi ke depan untuk menjelaskan mengenai bagaimana alur cerita novel tersebut. Ya, jadi akan ada 2 novel yang harus dibuat peta konsepnya. Yang pertama belenggu, yang kedua adalah layar terkembang. Gitu ya. Jadi silakan kalian bereksplorasi gambar, kemudian misalnya 3D, konsep 3D, silakan saja. Dan untuk tugas individu setelah ini, setelah Zoom kita berakhir, Ibu minta kalian untuk mengerjakan teka-teki silang yang ada pada link berikut. Jadi ketika kalian klik akan keluar soalnya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu itu paling lama jam 10 malam nanti ya. Jadi silahkan mengabari skor yang didapat ya di grup saja. Sama, jangan lupa ini klik, ini adalah kuis ya. Kuis buat kalian, silahkan diklik, nanti akan hadir tampilan, kalian isi saja sesuai dengan pengetahuan kalian karena ini Pujangga Baru A dan Pujangga Baru B, artinya kuis ini berkaitan dengan materi yang baru saja Ibu sampaikan. Kalau kalian mendengarkan dengan baik, insya Allah bisa menjawab pernyataan-pernyataan dan pertanyaan yang ada di teka-teki silang berbasis Android ini. Baik, karena waktu kita sudah habis, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.